aku tuh. Ini semua anak-anak akuntansi angkatan 2019. Seru banget guys hari ini reuninya karena kita udah lama banget nggak ketemu. Janet, tolong taruh itu HP dong. Ini Dara yang undang ketemu reuni. Masa Dara yang terlambat nih? Sebagai mantan ketua kelas, Bes sangat suka orang yang tidak disiplin kayak begini. Istri kali, tenang-tenang sa. Ini kafe mewah, katanya ada di kafe mewah. Nikmati sa dulu deh fasilitas. Nggak usah pusing-pusingin dia. Daripada lu tensi begitu, lebih lu makan dong. Kafe cikal betul tuh. Jam segini, dari belum datang. Karena dia nanya kalau kota berbalik belum tinggal di peraturan bisnis. Nah, kalau sampai Pak Harto tahu dia punya mahasiswanya sudah disiplin begini, yang ada itu yang kena ukur. Tenang semuanya. Sebagai orang yang paling bijaksana di antara kita semua, saya punya solusinya. Bagaimana kalau sebentar pas Darel datang, kita semua pura-pura pingsan, biar dia merasa bersalah? Kau tahu ini sudah alumni. Kau tahu bukan anak kecil Masa pakai trik kayak begitu? Good afternoon, my friend. Sorry kalau biasa komite sudah sibuk investasi global di masa globalisasi yang tanpa batas ini. Terlalu bagaya mati. Bisnis global apa? Jual beli game online kok. Sembarang, Pak. Beta wajib pada dalam negeri yang punya penghasilan global, alias asas worldwide income. Bulan lalu perusahaan saya dapat keuntungan usaha dari Singapura dan terus dapat royalti juga dari lisensi produk di Australia. Keren teman. Seriusan, keren banget. Tapi dari lu tahu pesan deh, kalau lu dapat uang dari luar negeri, lu akan terancam kena pajak berganda internasional. Hah? Pajak berganda? Maksudnya saya harus bayar 2 kali di Singapura, Australia bayar, terus pas duitnya bawa pulang ke Indonesia dipajaki lagi oleh DJP. Mati kita bisa bangkrut saya. Nah Darel, makanya lu jangan cuma tahu cari uang tapi lu juga harus pelajari dia hukum. Ini gunanya PPh pasal 24. Nah pemerintah Indonesia itu adil. Mereka kasih bantuan berupa kredit pajak luar negeri. Jadi lu pajak yang lu bayar di luar negeri tadi bisa jadi pengurang untuk buku total pajak terutang di Indonesia. Oh, jadi ibaratnya kayak kotong beli barang nih di toko. Terus kotong dapat potongan harga karena kotong sudah bayar uang muka di toko sebelumnya. Bukan begitu, Janet. Jadi logikanya gini, Darel ini sudah bayar pajak di Singapura. Saat dia pulang ke Indonesia, kantor pajak bilang, Darel, daripada kamu bayar ulang pajaknya, lebih baik kamu bawa bukti bayar pajak di Singapura supaya kantong kamu tidak boncos. Begitu. Syukurlah, berarti pajak yang saya bayar di luar negeri bisa dikreditkan sebesar 100% di Indonesia dong. Berarti aman duit saya. Ada bos muda. Indonesia itu menetapkan metode ordinary credit method dengan batasan per country. Jadi ada batas maksimumnya. Hah? Batas maksimum? Itu bagaimana itu? Nih, lihat rumusnya. Menurut PMK 192 tahun 2018, batas maksimum kredit pajak luar negeri itu, rumusnya itu, penghasilan neto dari negara X atau dari luar negeri itu dibagi dengan total PKP, terus dikali dengan total PPh terutang di Indonesia. Aduh, Kiwi, please stop. Lihat rumus kayak begitu di kafe estetik begini, cuma bikin beb otak ngeblank maksimal. Lihat di perkalian, di pembagian, oh my god. Janet tenang, jangan nangis. Sini saya sederhanakan. Intinya Darel, jumlah pajak luar negeri yang kamu kurangkan di Indonesia itu dipilih dari nilai yang paling rendah di antara 3 hal. Yang pertama itu pajak nyata yang kamu bayar di luar negeri. Yang kedua itu hasil rumus proporsional yang tadi Gaby ajarkan ini. Terus yang ketiga ada total PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajakmu di Indonesia. Jadi kalau pajakmu di Singapura kemahalan melebihi batas maksimumnya, Indonesia cuma mau ganti sebatas hitungan proporsional tadi. Sisanya ya kamu tanggung sendiri. Aduh, ternyata dunia bisnis internasional tidak seindah di media sosial ya.
Nah, lu masalah belum selesai sampai situ Darel. Berdasarkan lu data bisnis, lu sering ketemu kendala dan tantangan di lapangan kan? Lu bilang lu punya bisnis di Australia juga. Iya, ada pengiriman produk ke sana. Kenapa lagi? Lu tahu Sonde, kalau Indonesia dan Australia itu periode tahun pajaknya berbeda. Kalau di Indonesia, kita pakai dari bulan Januari sampai Desember. Kalau di sana, mereka punya siklus fiskal sendiri. Loh, kok beda? Mereka hidup di dimensi waktu bagian mana? Nah, jadi itu sih dia punya hambatan, perbedaan tahun pajak. Lu nanti akan susah sekali untuk sinkronkan lu punya penggabungan penghasilan yang pakai basis aktual tuh dengan lu punya penghasilan royalti yang pakai basis kas saat nanti lu mau lapor SPT tahunan. Betul, belum deh masalah kompleksitas data penting begitu. Itu dokumen-dokumen penting tuh harus ada Darel. Untuk lu bisa klaim ini kredit pajak, lu harus serahkan apa Lu harus serahkan lu punya laporan keuangan dari luar negeri. Harus serahkan salinan SPT dari luar negeri. Belum deh lu harus ada bukti bayar pajak dari luar negeri. Nah, itu birokrasi itu lama Darel. Kalau itu dokumen non terlambat datang, bisa-bisa lu terlewat waktu bayar SPT tahunan di Indonesia. Ujung-ujungnya apa? Lu yang kena denda toh. Nah, itu toh, aku lihat ada masalah lain juga kayak resiko perubahan nilai tukar. Loop uang dolar semua yang dari Australia, dari Singapura, itu kan harus dikonvert ke rupiah pas hari pemotongan pajak. Nah, imagine kalau depo kurs naik turun ke warna ekstrem. Apa son pusing dep administrasi? Aduh, pusing kepala gua. Tensi gua naik. Memang susah jadi orang kaya yang punya penghasilan di luar negeri. Darel nih, bangun Darel, jangan pingsan dulu. Ini kita belum bahas kalau di luar negeri nanti kau punya bisnis itu hancur atau rugi. Ini kalau kau mengalami kerugian, maka biaya kerugian, biaya kompensasi itu tidak boleh digabung untuk mengurangi kau punya pajak di Indonesia. Jadi kalau rugi ya ditanggung sendiri. Aduh, ribet sekali sistem perpajakan ini. Nah, makanya Darel, sebagai teman yang baik nih, Katong sarankan lu untuk tertib lakukan pencatatan keuangan dan simpan semua lupa dokumen transaksi internasional sejak awal. Jangan lupa untuk rajin minta bukti potong ke lupa mitra bisnis yang ada di luar negeri. Biar apa? Biar lu sudah telat. Nah, betul tuh Cikal, dan seandainya kalau nantinya kita punya sistem pemerintahan ini sudah terintegrasi secara daring lewat program Automatic Exchange of Information, pasti segala urusan soal PPh 24 ini akan berjalan lebih cepat, tepat, efisien, dan pastinya sudah akan ada lagi drama birokrasi. Gila, ternyata kalau dipraktekin langsung pakai kasus bisnis internasional kayak Darel punya begini, PPh 24 yang dulu Katong belajar susah-susah itu. Betul, intinya PPh 24 ada tuh supaya ada wajib pajak yang terbebani dengan pajak ganda. Nah, tapi tetap harus ada batasan supaya penerimaan pajak di negara Katong nih tetap adil. Oke, karena masalah pajak global Darel sudah dibedah habis oleh konsultan pajak kita. Bagaimana kalau kita rayakan reuni ini? Setuju, makan-makan. Nah pelayan, gabungkan semua tagihan kami ke dalam dealnya Darel. Darel, tugas kamu mentraktir kami. Anggap saja ini biaya konsultasi pajak internasional dari kami. Aduh, untung pengkreditan pajak saya belum dipotong batas maksimum per negara. Jadi dompet saya aman. Yuk bawa masuk bilnya ke saya. Cheers, cheers, cheers. Jadi itu tuh supaya, saya lupa. Negeri. Darul, bangun Darul. Aduh, masih pingsan.